Oke, sudah 1 menit. Mau ngerekam ini posternya kok. Kemarin aku pakai assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat hari Minggu. Ini kita minggu-minggu ngumpul di acara Kumpul Buku Foto Yogyakarta 2021. Hari ini kita akan mengulas 3 buku dari macam-macam. Ada Tra'laltro dari Guido Guidi yang akan diulas oleh Denny Vidinilah. Ada New Orleans 1960, William Claxton. Nanti akan diulas oleh Ibu Gevi Novianti dari Cirebon. Mana nih, Gev? Dan ada Girl Plays with Snake, karyanya Claire Strand. Ini nanti akan diulas oleh Prasetya Yuda. Mungkin kita mulai langsung dari pengulas pertama. Oh iya, sebelumnya mungkin ada yang baru datang di di ulasan kali ini di Girls Play with Snake itu akan ada banyak foto ular. Jadi mungkin buat teman-teman yang terganggu bisa ditutup layarnya atau gimana gitu. Nggak usah nonton video di YouTube-nya. Gitu. Kita mulai ya dari yang pertama. Ulasan pertama ada Denny Vidinilah. Denny akan mengulas Tra'laltro karya Guido Guidi, Tra'laltro 1976 sampai 81 karya Guido Guidi. Denny lahir dan besar di Sumatera Barat, melanjutkan pendidikan formal fotografi di Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Denny menjalankan sebuah platform publikasi fotografi bernama Sokong bersama beberapa teman di Yogyakarta. Ini short bio yang terlalu jujur ya. Merasa tidak mampu bertahan hidup dari gempuran seni-senian di Yogyakarta, saat ini Denny menetap di Bali dengan menggeluti fotografi real estate. Ya, sekilas tentang Denny. Monggo, Den. Halo teman-teman. Terima kasih Nia sudah memperkenalkan diri saya. Terima kasih juga teman-teman yang udah menginisiasi acara ini, Mas Budi, Mas Pras, dan Nia, dan teman-teman lainnya yang membantu juga mungkin. Jadi di sesi ini aku akan membahas buku tadi yang udah dibacanya, judulnya Tra'laltro, yang awalnya gini, Pras ngontak aku waktu itu buat join di sini, di sesi sharing kumpul buku foto Yogyakarta ini yang membahas tentang arsip gitu. Dan dia nanya, kamu punya koleksi buku arsip nggak gitu? Mumpung koleksiku nggak banyak sebenarnya. Dan aku punya buku ini yang terakhir aku beli kira-kira 6-8 bulan yang lalu, kayak gitu. Dan ini emang tentang arsip, tapi aku nggak akan membahas gimana kita mengartikan arsip sih di sini. Tapi ini karya dari fotografernya dari tahun 1976 sampai 81. Yang judulnya itu bahasa Itali, Tra'laltro. Kalau di translate itu artinya in between, di antara. Jadi ini adalah karya-karya apa ya, kayak semacam fase transisinya si pengkaryanya ini. Guido Guidi ini sebenarnya dia lebih terkenal dengan foto-foto dengan kamera large format yang dia mulainya itu tahun 1980. Dan sebelumnya, sebelum 70-an, dia itu memotret hitam putih dengan medium format. Tapi di buku ini adalah satu bentuk, kalau dia bilangnya ini bagian dari eksperimennya, eksperimen fotografinya. Dia pakai kamera 35 mili warna.
Jadi dia bereksperimen dengan menggunakan warna di sini. Sekilas aku bahas background-nya karena di bagian akhir bukunya itu ada percakapan antara si pengkaryanya dan desainernya, yang itu sebenarnya nggak membahas terlalu banyak dari foto-foto ini, tapi membahas tentang bagaimana eksperimentasi dia dengan warna kayak gitu. Sampai dia membahas background si Guido Guidi ini. Dia sendiri itu ya belajar seni rupa, terus belajar arsitektur, dan dari sana, dari ilmu basic seni rupa yang dia punya itu, dia mengaplikasikan warna-warna itu dalam foto-fotonya. Nah, di zaman itu katanya fotografi warna itu paling banyak dipakai untuk komersil. Jarang orang pakai buat seni-senian gitu. Nah, dan fotografi warna kan keterbatasan teknisnya banyak waktu itu. Nggak seluas lukisan, gimana kita bisa bikin warna yang kita pengen gitu. Tapi di fotografi kan kita tergantung dari merek film, jenis film, dari setelan pabriknya gitu. Dan kita bisa bereksperimen mungkin nanti setelah post prosesnya di kamar gelap dengan pas developnya kayak gitu. Nah, itu yang dia bilang, maksudnya kita sudah berangkat dengan setelan pabrik, baru kita bisa bikin sesuatu, bereksperimen dengan warnanya. Nah, itu yang dia bilang di percakapan bagian akhir di bukunya itu. Yang paling banyak dibahas di sana sih tentang langit gitu. Gimana susahnya bikin warna langit sebagaimana langit kita lihat dengan mata telanjang, warna birunya itu melalui film yang dia gunakan ini. Dan ada percakapan sama satu fotografer lain, Wiji Jiri, dia bilang, oh coba pakai film ini, bla bla bla, kayak gitu. Jadi ada semacam sharing itu. Nah, itu sekilas tentang gimana si pengkaryanya, menurutku gimana dia membuat apa dari obrolan di bagian akhir buku itu. Tuh. Nah, di kontennya sendiri, foto-foto ini, ini video buku bisa dilihat yang di YouTube. Nanti di buku ini dia bagi karyanya itu jadi 11 bagian yang sampai sekarang aku belum bisa membaca apa sih fragmen-fragmennya itu dari 11-nya itu. Aku nggak terlalu paham sebenarnya. Tapi dari beberapa buku yang dia buat, gitu, beberapa karyanya mereka entah editor, entah siapapun yang punya konsepnya, mereka selalu mengelompokkan karya-karyanya itu per tempat gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, gaya berkaryanya si Guido Guidi ini lebih ke merekam keseharian dalam jangka waktu tertentu gitu. Di buku-buku lain itu dia spesifik ngasih judulnya itu kayak kota atau area di mana dia motret gitu. Kayak ada satu bukunya judulnya Veneto, itu satu kota di Italia. Terus per strada itu jalur ada satu jalur di Italia, kayak jalur perdagangan gitu. Terus ini sebenarnya diambil di beberapa kota, tapi nggak membahas spesifik tentang satu tempat. Di bagian akhirnya itu di captionnya per fotonya itu cuma dijudulin kayak nama-nama tempatnya gitu, nama-nama kota, entah kecamatan atau desa, aku juga nggak tahu sih. Kayak
kayak Venice, Cesena, Rota, kayak gitu. Nah, dan gaya foto itu sendiri kayak dia itu selain dia bereksperimen dengan warna, itu kita banyak melihat kayak sequence di sini. Sequence-nya itu berdasarkan waktu. Jadi di 3 foto pertama gitu itu semuanya scene yang sama. Kita nggak ada share screen videonya ya. Aku liatin aja deh. Nah, di 3 foto pertama itu ini 1, 2, dan 3. Nah, ini foto jemuran di sebuah balkoni. Dia bikin sequence kayak jemuran yang bergerak kena angin gitu. Tapi waktunya itu berbeda. Yang itu aku ngebacanya dari bayangan jatuhnya. Jadi kayak satu, habis itu sejam lagi, habis itu sejam lagi motret yang sama gitu. Kok slow banget sih orang ini gitu, diem di satu tempat berjam-jam. Terus hampir semua fotonya kayak gitu. Terus ini setelah itu foto tiang. Ini kayak masih tempat sama 3 foto pertama tadi. Tadi jemurannya, ini tiangnya. Ini tiangnya 1 dan ini tiangnya 2. Jadi kayak itu bayangan jatuhnya, yang satu kena pagar balkonnya, yang satu enggak. Jadi dia selalu bikin kayak gitu dan seterusnya hampir banyak foto yang kayak gitu loh. Terus lagi ya, dan ada di beberapa part kayak yang tadi part 1 ini sama sekali dia nggak nunjukin ada manusia gitu, fokusnya ke tiang jemuran dan talinya ya gitu. Yang terus dia masuk ke fragmen kedua, di sana lebih banyak potret orang yang kayaknya itu di tempat yang sama kalau dilihat dari komposisi bangunannya gitu, dan masih sama gayanya. Dia pakai sequence dan kayak ngambil satu frame bagian sini gitu, dia ngeframe bagian sini satu sudut dan dia pindah ke sudut lain, semacam panorama tapi nggak disambungin gitu, ngambil satu sudut sini dan satu sudut lainnya kayak foto ini. Jadi ini kita ya dari sini, ini foto pertamanya. Aku ngelihat poin orang ini di pojokan bangunan ini, dan ini di foto lainnya. Ini orang yang sama, 1, 2 ini, dan ditambah 1 orang lain di sini. Dan tempatnya sama gitu. Dan aku nggak ada penjelasan apapun sebenarnya dari buku ini, apa yang sebenarnya dia cari dari foto-foto itu. Tapi secara general, yang dia bilang tentang gaya berkaryanya itu mendokumentasikan kehidupan sehari-hari gitu, sambil jalan-jalan gitu. Dan begitu seterusnya di beberapa part setelahnya gitu. Dan satu poin yang kayak aku notice, dia ini basicnya selain seni rupa dia juga ada basic ilmu arsitektur. Jadi salah satu ketertarikannya itu di struktur dan bentuk gitu. Di part lainnya dia banyak motret foto-foto kayak bangunan. Itu mulai dari part apa ya, sampai part 6, 7 gitu. Dia motret foto bangunan yang kata itu dia emang ada influence dari American West
Dia salah satu yang pengagum juga fotografer Amerika 60-an topografik itu. Salah satu yang disebut di sini dia paling suka Walker Evans. Gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi Mas yang dibahas? Ini di part ke-8. Mulai di part ke-8 ini dia memotret sudah lebih banyak struktur-struktur kayak gini. Tapi masih sama dengan gaya sequence dari berdasarkan waktunya itu. Kayak di sini dia bisa kelihatan. Ini ngelihatnya dari bayangan jatuhnya selfie-nya itu, terus di sini, terus seterusnya juga kayak gitu. Kayak dia selalu naro anchor gitu loh buat penanda waktu yang dari sequence-nya itu. Terus ya gini. Tapi sebelum ke part yang dia lebih banyak motret yang aku tangkap kayak struktur dan bentuk ini di part sebelumnya itu kayak semacam perjalanan gitu loh. Yang tadi kan di part awal itu dia menggambarkan satu landscape lingkungan sekitarnya. Terus di part 3 dia mulai dari kayak semacam pemberhentian bus gini, orang lagi nunggu bus itu, dan nanti dia masuk ke point of view dari dalam kendaraan itu sendiri. Ada nanti ini dari sini dia mulai memotret dari dalam kendaraan yang aku membaca kayak dia bergerak gitu. Kayak di part awal dia muter di satu area, ada beberapa orang di area itu, dan ini part 3 ya, tadi part 1, 2. Yang ketiga ini dia kayak berpindah ke suatu tempat. Di dalam ini akhir kayak ini akhir dari part 3 ini. Jadi kayak dia udah nyampe tujuan gitu. Tujuannya di mana aku juga nggak tahu sih. Terus setelah perjalanan itu dia masuk di part 4-nya, dia masuk di scene di dalam ruangan yang ya mungkin gitu kali ya dia bikin sequence ya. Maksudnya dia di satu tempat berpindah, terus ini entah dia di tempat transit atau tempat singgah sementara. Ini mulai dari part 4-nya kayak dia di satu rumah, satu ruangan gitu, bersama kucing dan mungkin teman-temannya dia. Nah, ini pindah lagi ke part 5 yang masih sama sebenarnya kayak scene di rumah, diawali dengan scene rumah di beberapa foto, 3-4 foto awal gitu. Terus dia kembali keluar kayak
Ini di part 5-nya masih di dalam rumah, terus tiba-tiba di luar ini mungkin tetangga kali ya, kayak gitu. Nah, terus tadi baru habis ini baru masuk dia ke scene yang aku bilang lebih banyak struktur dan bentuk tadi, yang semuanya juga banyak di sequence sama dia dari poinnya dari waktu tadi itu ya. Maksudnya, perubahan waktu yang selalu bergerak, yang sebenarnya emang kelihatan banget gimana dia disebut sih di obrolannya di bawah itu, dari basic arsitektur yang dia miliki, dia punya ketertarikan kuat sama bentuk gitu. Bentuk dari foto-foto bangunan yang dia foto itu, dia fokus semuanya ke bentuk entah itu persegi, entah itu trapesium, lingkaran gitu. Fokusnya ke sana semua. Oke. Dan ada lagi yang mau ditambah nggak? Oh, nggak dulu deh, itu dulu deh. Makasih Denny ulasannya. Em, apa tadi trail outro yang artinya adalah accidentally. Sinyalmu ini. In between. Hmm? In between tuh. Di Mac In sih between. tulisannya accidentally. Di Italinya itu Incidentally. di antara. Oke. Mungkin yang digarisbawahi juga ini koleksi yang dimiliki sama Marcello Galvani. Terus habis itu apa ya, untuk satu orang seniman arsipnya dibekuin dari tahun-tahun awal ya. Tadi yang udah kamu sebut di awal. Menarik juga nanti dibahas mungkin setelah ini. Habis ini kita punya Gevi dari Cirebon mau ngulas tentang buku New Orleans 1960 dari William Claxton. Sebentar, pennya aku ganti dulu. Jadi sekilas yang aku dengar, buku ini itu dikado oleh Mas Budi ke Gevi. Betul. Tahun berapa ya itu? Tahun 2000-an ya? 2019. Oh, itu ada postcardnya. Wah, ternyata kado ulang tahun. Kukira kado perpisahan. Ya Oke. Allah. Maksudnya kamu ke Cirebon atau kamu? Oke. Gevi akan mengulas buku tersebut. Terus sekilas tentang Gevi. Gevi seorang fotografer asal Gevi Novianti, seorang fotografer asal Cirebon yang suka mendengarkan lagu-lagu bernada minor. Latar belakang bernada minor. Latar belakang pendidikannya sebagai lulusan etnomusikologi banyak mempengaruhi karya-karya yang ia hasilkan selama ini. Peristiwa yang memiliki hubungan atau keterikatan antara manusia dan musik menjadi ketertarikan utamanya dalam berkarya. Perjalanan karirnya sebagai fotografer panggung masih tergolong baru, berawal dari ajakan salah satu kawannya untuk menjadi official photographer sebuah grup musik bergenre ethnic folk, Rubah di Selatan pada tahun 2016 hingga saat ini. Privilege sebagai official photographer yang ia miliki, ia manfaatkan lebih jauh untuk mengeksplorasi tidak hanya peristiwa di atas pentas, tetapi mengulik lebih dalam proses seorang musisi maupun grup musik di balik kegiatan bermusiknya, yang mungkin belum diketahui banyak orang. Selain memotret dan mengurus beberapa kucingnya, saat ini ia juga masih menjadi salah satu pengurus kelas pagi Yogyakarta untuk mengelola program kelas fotografi dan kegiatan-kegiatan terkait fotografi lainnya. Membahas musik, silakan Gevi. Oke, thank you Nia. Halo teman-teman, selamat sore. Waduh, oke. Terima kasih untuk Ibu Nia, Pras, dan Koh Budi yang telah mengajak aku untuk berpartisipasi dalam kumpul buku foto Jogja tahun ini. Dan
buku yang diulas juga ini aku dapat 2019, sebuah kado dari Kohbudi, dan aku tertarik banget sama buku ini sebenarnya. Jadi buku ini itu karya seorang fotografer asal California namanya William Claxton. Dia itu dijuluki fotografer jazz, kayak udah dilabelin dalam ulasannya New York Times tuh dia udah kayak dilabelin seorang fotografer jazz gitu, yang mana kayak udah ngelotok banget deh kalau ngomongin jazz atau memotret musisi-musisi jazz gitu. Terus buku ini dia nggak kerjain sendirian, dia berkolaborasi sama seorang musikolog asal Jerman namanya Joachim Ehrnberg. Dia itu jadi di dalam buku ini tuh menarik sih. Bukunya ini covernya berwarna, tapi di dalamnya itu mungkin 80% ya fotonya itu hitam putih. Jadi yang berwarna tuh sangat terbatas sekali gitu. Nah, di bukunya ini yang New Orleans 1960 memang apa ya? Awalnya itu si William Claxton ini mendapatkan telepon dari si Joe. Itu Joe mau melakukan penelitian tentang jazz di Amerika gitu. Dia apa ya, di Jerman tuh udah diakui banget lah, ngelotok juga tuh ngomongin jazz, tapi dari sisi psikolog. Nah, dia tuh mau cari tentang American jazz, tapi nggak cuma dari literatur atau cuma selayang pandang aja, tapi nggak pernah ke lapangan gitu. Dan menurut dia kalau penelitian cuma dari jauh gitu rasanya aneh juga gitu. Dan akhirnya dia mencari seorang fotografer yang bisa diajak berkolaborasi dalam penelitian itu, dan akhirnya ketemulah dia sama William Claxton ini gitu. Dan Joe juga mencari spesifik fotografer yang bukan hanya dia bisa memotret atau dia misalnya memotret orang secara spesifik, tapi juga dia ngerti tentang jazz gitu. Jadi dia bisa jadi partner untuk diskusi ketika penelitiannya itu berlangsung gitu. Jadi akhirnya mereka ketemu di New York, Claxton dan Joe ini, dan mereka tuh road trip dari New York ke New Orleans. Itu New Orleans satu kota kecil gitu di Louisiana, daerah Los Angeles apa ya, bagian bawah gitu, Amerika bagian selatan. Nah, si New Orleans ini juga sebenarnya menarik gitu. Dari segi kotanya sendiri punya sejarah yang panjang gitu, sejarah kolonial yang cukup panjang dan seru gitu sebenarnya kalau dibahas secara lebih dalam dari segi sejarahnya ya untuk New Orleans-nya sendiri gitu. Dimana kota ini tuh jadi tempat dulu zamannya Napoleon berlayar gitu, dia bawa orang-orang istilahnya kayak budak-budaknya dia tuh dibawa ke Amerika, terus akhirnya sampailah dia di satu kota itu di New Orleans, terus banyak dari negara-negara lain juga para budak-budak itu tuh ketemunya di New Orleans. Jadi banyak percampuran budaya di sana, kayak melting pot-nya tuh di situ gitu, dari budaya orang-orang Prancis, terus orang-orang Spanyol, terus orang-orang Amerika Latin dan Amerika Utara sendiri gitu, jadi kumpul di sana, dan akhirnya mereka kayak punya kebudayaan yang cuma dimiliki orang-orang Orleans gitu akhirnya. Dan di buku ini tuh, mungkin aku masuk ke bukunya juga, di awal tuh foto yang dipilih oleh editornya mungkin itu adalah foto parade musisi brass band gitu. Jadi mereka iring-iringan gitu dalam di jalan dengan foto hitam putihnya. Lalu di awal itu juga diawali dengan teksnya itu sih, diawali dengan teksnya kenapa si Claxton ini akhirnya memotret New Orleans tahun segitu. Jadi si Claxton ini tuh ceritanya tuh menyenangkan gitu. Ketika kita baca teksnya tuh kita diajak untuk masuk dulu nih kayak tahun 1960 aku ke New Orleans,
ketika masuk aku melihat bangunan-bangunan, dia menjelaskan secara imajinatif gitu. Jadi si teksnya ini tuh ngebawa pembaca untuk oke, gitu. Ketika masuk New Orleans tuh kayak gini, tempatnya kayak gini, arsitekturnya seperti apa, terus kayak lanskapnya seperti apa, terus baru dia ketemu orang-orangnya di sana seperti apa. Terus dia juga cerita gimana dia sama Joe ini road trip gitu dari New York terus sampai ke New Orleans, terus singgah di beberapa kota, tapi memang di beberapa kota itu dia nggak menjelaskan secara detail sih, memang di buku ini fokus di New Orleans-nya aja. Dan terus ada teks lagi, setelah itu ada teks lagi dari Joe, dia dari perspektifnya dia, kenapa dia ingin menerbitkan buku ini juga, dan ada yang menarik sih dari statementnya Joe, itu dia bilang kebanyakan buku foto jazz itu selalu menampilkan musisi-musisi dalam keadaan lonely. Jadi kayak dia tuh kesepian, terus terdiskriminasi, terus juga kelihatannya tuh musisi-musisi itu tuh kayak nggak punya jiwa yang hidup gitu. Nah, Joe tuh nggak mau gitu ketika dia nanti buku ini terbit atau buku ini diterbitkan dengan foto-fotonya si Claxton ini, dia tuh mau membawa soul atau spiritnya jazz itu sendiri yang ceria gitu, yang punya jiwa, dan ini tuh bikin orang tuh senang gitu loh, bukan bikin orang jadi terpuruk. Nah, dan dia juga di sini bilang bahwa penelitiannya dia tentang jazz yang di Amerika itu sebenarnya yang sama Claxton ini mau disandingkan karena biar ada dua perspektif gitu, bagaimana orang Amerika sendiri memandang jazz di New Orleans dan bagaimana orang-orang Europe dalam hal ini dia gitu memandang jazz di Amerika gitu. Nah, lalu setelah itu ada lagi teks. Nah, di teks ini tuh lebih ke teks penelitian sih sebenarnya, tapi teks penelitiannya menurutku ini nggak begitu nggak begitu ngedaki-daki gitu yang orang awam tuh kayak pusing, enggak gitu. Yang ini enak aja gitu dibaca, terus kita kayak dia kayak cerita perjalanan sih, lebih teksnya tuh lebih ke situ. Terus gimana dia ketemu sama musisi-musisi di sana, terus kayak konflik antar musisi yang mengklaim aku pencipta jazz, aku yang aku awal mula nih yang bikin ini gitu, dan dia tuliskan di situ siapa-siapa musisinya, terus bagaimana musisi-musisi itu ingin mendapat pengakuan yang resmi dari institusi, dia tuliskan juga gitu. Kayak di sini banyak banget di teks ini tuh banyak banget dituliskan nama-nama musisi-musisi jazz. Mungkin juga aku nggak begitu hafal dan aku nggak begitu kenal musisi jazz ini gitu sebenarnya, tapi dia sangat-sangat detail untuk menuliskan orang per orangnya gitu. Setelah itu, setelah teks itu, ya istilahnya ini kayak teks penelitian ya, tapi yang sangat ringan itu, barulah masuk ke foto-fotonya. Dan dan yang menarik dari teks yang ada di buku ini tuh dituliskan dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Gitu. Mungkin ada kaitannya juga kali ya, merujuk bahwa New Orleans juga punya banyak kebudayaan, terus dan merujuk juga si penulis dan fotografer ini juga dari budaya yang berbeda. Jadi mungkin akhirnya diterbitkan dalam 3 bahasa. Terus di awal sih foto-fotonya banyak nunjukin lanskap, terus kayak bangunan-bangunan, terus poster-poster di klub jazz kayak gitu, terus kayak aksesoris-aksesoris khas dari New Orleans. Jadi di awal banyak nampilin itu, terus mulai masuk ke portret-portret musisi-musisinya di sana gitu, dari ada yang misalnya parade di jalan, terus di jazz club atau di panggung-panggung kecil kayak gitu, terus ada yang di dalam rumahnya juga. Itu dia bikin portret-portret
musisi bersama alat musiknya. Tapi ada satu hal yang menarik buatku, ini foto hitam putih yang sangat-sangat menarik. Ini tuh foto kayak keran air untuk minum, dan tulisannya tuh di sini ada color dan ada white. Jadi sempat dibahas juga sama si Jo bahwa di sana tuh karena rasismenya masih tinggi, sampai ada satu anak kecil yang mau minum di tempat ini, tapi di bawah anak kecil ras kulit putih gitu mau minum di tempat ini, tapi di bawahnya tuh becek gitu loh. Dia nggak mau tuh sepatunya kotor, terus dia mau pindah ke sebelahnya. Terus kata bapaknya, mendingan kamu mati kehausan daripada kamu harus minum dari situ. Kayak wow, gitu, serasis itu gitu ternyata di sana tahun 60-an. Dan di tulisan sebelumnya juga aku nggak tahu itu yang nulis antara Joe atau si Claxton, bahwa sebenarnya itu tahun 50-an awal itu nggak nggak serasis itu gitu loh. Jadi kayak di akhir-akhir 50-an tuh malah kayak merebak isu tentang rasisme tuh tambah tinggi gitu. Jadi kayak kota yang dulunya nyaman, kata di tulisan itu, sekarang udah nggak begitu nyaman lagi karena sangat-sangat rasis. Dan konflik-konflik rasisme di musiknya pun sampai segitunya gitu. Ketika misalnya orang-orang kulit hitam itu membuat sebuah lagu, terus tiba-tiba tuh dicomot aja gitu sama orang-orang kulit putih untuk dipublikasiin. Habis itu kayak orang-orang kulit hitam nih mereka nggak dapat apa-apa gitu dari karya yang mereka bikin gitu. Dan kadang ketika karya yang dibikin orang-orang kulit hitam tuh mereka nggak punya power untuk mendistribusikan atau nggak punya kayak kuasa untuk oke nih aku punya karya terus aku membagikan ke orang-orang gitu. Tapi ketika orang kulit putih yang membagikan itu diterima dengan hangat gitu. Dan itu konflik-konflik yang kayak gitu banyak disinggung sih di buku ini. Lalu yang menarik tuh sebenarnya di sini banyak banget foto tentang parade. Jadi parade di sini tuh sebenarnya parade tentang kematian gitu. Jadi iring-iringan tentang kematian. Jadi di sana ketika ada seseorang yang meninggal, itu akan kayak ada upacara atau seremoni yang mana si jasadnya itu dikawal sama grup big band gitu, iring-iringan musik gitu. Nah, ketika menuju ke pemakaman, iring-iringan itu tuh akan membawakan lagu-lagu yang mellow, terus yang slow. Nah, tapi ketika selesai dari pemakaman, semua orang tuh akan berdansa dengan lagu-lagu yang ceria sampai mereka pulang ke rumah gitu. Dan gitu, itu menarik gitu. Dari budaya di New Orleans-nya itu sendiri. Lalu di buku ini juga ada foto yang menunjukkan di sana tuh ada satu etnis, mungkin bisa dibilang etnis atau kelompok masyarakat yang disebut Creole. Jadi Creole itu kayak bukan suku sih, kayak apa ya? Kayak etnis gitu yang mana dia itu ada karena adanya kolonialisme. Jadi mereka lahir ketika masa-masa kolonial di sana dan punya anak dari hasil misalnya orang Perancis, orang kolonial dan misalnya orang Afrika gitu. Terus mereka akhirnya membentuk kayak etnis namanya kayak itu namanya Creole itu. Jadi mereka tuh kayak sebenarnya masyarakatnya menarik sih untuk si New Orleans-nya sendiri tuh banyak banget sejarah-sejarah yang menarik. Dan di buku ini lumayan tergambarkan. Tapi ya itu mungkin terlalu banyak foto-foto di jalan sih tentang parade kematian itu.
Dan di akhir buku tuh ada satu tulisan singkat gitu ketika si Claxton dan Joe ini singgah di satu satu penjara di Angola. Nah, mereka ini mengcapture musisi-musisi yang ada di penjara gitu. Dan bagaimana kehidupan musisi-musisi itu ketika di penjara masih bisa bermusik, terus masih bisa nyanyi bareng-bareng, terus tapi itu nggak banyak fotonya di akhir buku ini. Lalu apa lagi ya? Oh iya, dari penjara ini juga akhirnya aku bertanya, kok kenapa ya gitu si Joe dan Claxton ini memilih untuk singgah ke penjara gitu. Ternyata di biografinya si Joe itu ternyata dia pernah masuk penjara. Jadi mungkin dia penasaran untuk melihat penjara di sana seperti apa gitu. Terus ternyata di dalam penjara itu dia menemukan banyak musisi juga. Dan akhirnya lalu apa lagi ya? Mungkin itu kali ya dari aku. Kayaknya nggak ada lagi deh. Catatanku begitu. Oke. Makasih Gepi. Yes. Untuk teman-teman yang datang, misal mau berkomentar juga tadi tentang buku yang sebelumnya bisa langsung taruh aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas di akhir ya. Itu Mas Budi nambahin sedikit tentang Kreol di kolom chat. Oke. Kita lanjut ke pembicara yang ketiga. Makasih Gev. Nah, ini dia. Pras Pras akan bahas buku Girls Plays with Snake karyanya Claire Strand. Aku bener ya nyebutnya karya kan? Karyanya Claire Strand. Sekilas tentang Pras. Pras Setiayuda pernah bermimpi menjadi atlet sepak bola. Di masa kecilnya pengagum Lionel Messi dan Haruki Murakami. Di mana? Mohon maaf. Di masa kecilnya, pengagum Lionel Messi dan Haruki Murakami ini adalah pembaca setia tabloid bola dan majalah Hidayah. Baru mengenal fotografi pada masa akhir sekolah menengah. Ketertarikan awal dengan fotografi tidak bisa lepas dari perjumpaannya dengan foto Rarinda Prakasa di sebuah majalah wisata. Rarindra Prakarsa di sebuah majalah wisata. Selepas mengenyam pendidikan formal fotografi di ISI Yogyakarta pada tahun 2018, ia bersama beberapa temannya menjalankan sebuah platform publikasi fotografi bernama Sokong. Mungkin tadi kurang koma ya, di tahun 2018 gitu. Ini tadi yang dibahas tentang buku ketiga ini akan banyak foto ular. Jadi teman-teman yang takut atau fobia ular tidak disarankan untuk nonton video YouTube-nya. Walau sebenarnya cute. Monggo Mas Pras. Terima kasih. Nia. Oh. Langsung aja. Jadi ketika aku ingin ikut forum ini, tentu kan aku harus memilih buku ya. Terus ketika mencari buku apa yang ingin dibahas, aku menemukan sesuatu gitu, bahwa buku-buku foto yang isinya bertolak dari arsip di forum ini, kukira aku menghindari buku-buku yang pendekatannya dari sejarah ya, pendekatan sejarah gitu, yang menggunakan pendekatan sejarah, baik itu fotografer, institusi maupun narasi gitu. Jadi ada
keinginan untuk menghindari itu setelah melihat koleksi pribadi yang tidak seberapa dan menengok koleksinya Mas Budi di perpustakaannya di rumahnya itu yang seberapa itu ya. Dan kan kebanyakan memang koleksi-koleksinya pendekatan sejarah gitu, karena mungkin Mas Budi memang bukan mungkin lagi ya, tapi memang Mas Budi punya minat khusus sama sejarah fotografi gitu. Dan mengapa aku menghindari juga aku bertanya-tanya gitu. Mungkin karena selain mengandung narasi yang besar gitu, buku-buku yang bertolak dari sejarah itu juga, atau pendekatan sejarah itu juga ini ya, ukurannya juga besar gitu, berat, secara narasi berat dan ukuran bukunya berat gitu. Jadi sepertinya aku pingin nyari buku yang lain, bahas buku yang lain, tapi buku seperti apa ya, buku yang bertolak dari arsip ini. Lalu aku seperti punya tendensi buat nyari buku-buku yang menggunakan arsip sebagai sarana bermain gitu, alih-alih menggunakan memilih buku yang menggunakan arsip sebagai rujukan. Sejarah kan sebagai rujukan gitu ya, arsip-arsipnya. Sementara aku ingin menggunakan arsip, melihat arsip sebagai sarana bermain. Dan ketika mencari motifku itu, tentu aku ingatanku berputar gitu, kayak siapa ya, gitu, buku apa ya. Terus lalu ingatanku terpaut sama seorang seniman dari Inggris ya, bernama Claire Strand. Claire Strand yang aku belum kenal dia banget sebenarnya, tapi saat aku memilih bukunya sebenarnya ingatanku cuma sebatas aku tahu Claire Strand sebagai seniman yang tidak setia sama media, maksudnya dia bukan fotografer dan tidak membuat foto sebenarnya, tapi dia menggunakan arsip sebagai bahan baku dalam dia berkarya. Dan arsip itu seringkali berbentuk foto ya, karena dia punya, bayangkan itu sebuah map besar gitu, terus dia sering mengoleksi apapun yang berkaitan dengan gambar gitu, dari koran, dari tabloid, dari dia ke apa namanya, kelitian tuh apa, ke ya semacam itulah, pasar loak gitu. Jadi dia sering mengumpulkan produk budaya massa ya. Aku cuma tahu sebatas itu, jadi ingatannya langsung itu. Tapi yang membuatku, aku tahu Kirsten punya buku foto soal arsip ini, yang berkaitan dengan arsip ini, karena di tahun 2017 saat aku belajar mengenai buku foto gitu, aku nggak sengaja ketemu dia di YouTube gitu. Yang sebenarnya ketika itu aku mencari kata kuncinya itu mencari Michael Mack sebenarnya. Aku mencari Michael Mack, aku pengen tahu apa ya yang ada di pikirannya Michael Mack gitu, lewat mungkin wawancara yang bisa ditemukan atau apa-apa di YouTube gitu. Ternyata di YouTube itu ada proses pembuatan buku yang akan dibahas oleh saya ini, oleh aku ini, yang buku ini, Girl Plays with Snake. Jadi di dokumenter pendek dari pembuatan buku ini, dari awal sampai rilis buku ini, itu ada di YouTube, dan disitulah aku perkenalanku pertama dengan Claire Strand. Lalu pada akhirnya di kesempatan forum ini aku khusus membeli buku ini. Bukan buku khusus sih, mempunyai momen untuk membeli buku ini. Yang menarik dari buku ini itu, ini sebenarnya premisnya sederhana, karena adalah kumpulan foto portret perempuan yang sedang berinteraksi dengan ular. Sederhana itu premisnya. Tapi yang bikin ganjil adalah ekspresi yang digarisbawahi oleh Claire Strand di buku ini. Jadi ekspresi-ekspresinya
tenang ya, ekspresi-ekspresinya ekspresi-ekspresi santai, ekspresi rileks, bahkan senang gitu ketika tubuhnya berinteraksi atau bersentuhan dengan ular. Itu yang bikin yang kontradiktif gitu. Dengan pengalamanku sendiri, misalkan ketika berhadapan dengan ular, pengalaman tubuhku selalu apa ya, kacau ya, misalnya kan kacau ya, tapi kayak panik gitu ketika berhadapan dengan ular, kayak melihat ular itu sebagai ancaman. Seperti ketika aku ketika aku menemukan ular di kamar tidurku gitu, di lemari kamar tidurku ketika bersih-bersih ada ular hijau, ular sawah itu. Apa yang aku lakukan tentu saja aku nggak tenang ya, tapi kayak gimana ini gitu, kayak tidak bisa senang itu gitu. Selalu punya tegangan yang selalu melihat ular itu sebagai sesuatu yang mengancam, entah itu ular berbisa atau tidak. Tapi di buku ini ular dengan manusia dengan tubuh sangat kooperatif, di mana posisi perempuan di sini memegang kuasa atas ular yang dipegangnya. Itu sih, itu premis dan deskripsi premis. Dan buku ini bukunya fancy ya, karena secara konsep cover gitu dia kulit gitu, kayak kulit ular gitu, mengingatkan saya pada sebuah foto yang saya miliki dengan ular di leher saya. Jadi warnanya sama dan secara tekstur juga ya mirip-mirip gitu. Tapi di depan ini seperti ada kayak kata-kata allow snake tik 4 kali dan ahead snake. Jadi allow snake, ahead snake, dan di belakangnya ahead snake, allow snake. Jadi dari situ aja sebenarnya sudah menyiratkan kontradiksi ya dari hubungan suatu kata sifat ya, cinta dan benci terhadap ular. Jadi dari situ. Jadi di cover di depan ini nggak ada judul, sebenarnya bukan judul. Judul Greatest Wisdom. Nah dari situ. Lalu ketika aku membaca ini pertama kali sebelum mengakses teks yang nggak ada di sini, teks di luar maksudnya, wawancaranya, verset dan lain sebagainya, aku melihat ini karena di sini ada sebenarnya ringkas ya, buku ini buku ringkas gitu, karena 128 halaman ukuran A5 ini berisi 38 foto sebenarnya. Foto intinya kan ada 38 foto. Sedangkan ada 24 foto yang crop dari foto asli gitu. Dari 38 foto ada 24 foto yang di crop lalu diperbesar. Jadi ada misalkan foto seperti ini, lalu ada perbesarannya seperti ini. Nah ini pattern yang jadi struktur tetap di buku ini. Jadi ada foto kecil lalu ada perbesarannya, meskipun nggak semuanya ya. Dan di situ juga ada 7 menyebutnya 7 puisi ya, 7 puisi yang disisipkan di setiap, ada beberapa yang di setiap perbesaran itu ada beberapa kertas berukuran lebih kecil gitu yang menyiratkan itu puisi, untuk menerangkan itu puisi. Dan ternyata setelah diakses, puisi ini bukan sembarang puisi ya.
puisi yang bukan sembarang puisi. Jadi puisi ini asalnya kan kalau kita melihat membaca buku ini kan pasti kita bertanya ini puisi pijakannya dari mana ya, maksudnya orientasinya apa, karena sebenarnya dia kayak posisinya tuh sebagai apa gitu. Dan waktu aku membaca pertama aku curiga gitu karena ini puisi kayak main-main doang gitu. Ternyata puisi ini asalnya dari poem generator. Jadi bukan Clarice Strand yang nulis ini. Jadi yang nulis ini adalah mesin. Jadi mungkin bisa ngetik di Google gitu poem generator gitu. Jadi kita bisa mengasih kata kunci di sebuah website gitu, terus ntar lalu masukkan kata sifat terus akan keluar puisi instan. Saya baru mencobanya untuk Instagram saya tadi. Jadi itu asal muasal puisi yang ada di sini. Karena di gagasan buku ini sendiri sebenarnya bukan gagasan buku ini ya, gagasan Clarice Strand sendiri punya ketarikan sama ini apa ya, terpengaruh ya, atau punya keterpengaruhan gitu sama gagasan penulisan otomatis yang dilakukan oleh kaum surrealisme ya, kaum praktisi yang ada di gerakan aliran surrealisme itu, André Breton, ya semacam itu. Lalu yang menarik di buku ini juga yang berkaitannya arsip yang jadi alasan pemilihanku juga ya, karena yang membuktikan bahwa buku ini benar-benar sebagai sarana bermainnya Clarice Strand itu adalah bahwa Clarice Strand menggunakan buku ini untuk apa ya namanya ya, untuk mengcounter ya istilahnya ya, mengcounter citra-citra perempuan dan ular di budaya massa. Jadi ada cerita begini. Jadi buku ini konon ya, karena katanya Clarice Strand gitu, dia bilang awal dia punya ide membuat buku ini adalah ketika dia melihat sebuah televisi gitu. Dia melihat acara televisi dan memperlihatkan ular gitu, dan di situ dia parno ya, maksudnya parno gitu karena punya ketakutan gitu terhadap ular. Tapi dan itu mengganggunya gitu. Imajinasi yang dilihat di televisi itu mengganggunya gitu. Lalu tidak berselang lama gitu, anaknya bilang ke dia kalau di sekolah barusan dia memegang sebuah ular. Lalu dia bingung ya, maksudnya aku tadi barusan lihat ular terus aku takut, terus setelah itu anakku sendiri cerita ke aku kalau dia habis megang ular, kok berani ya dia, maksudnya gitu. Jadi sederhana itu asal mula buku ini sebenarnya, karena dari situ dia kemudian punya ide untuk mengumpulkan, dia melihat kembali arsipnya yang sebenarnya koleksinya yang dia kumpulkan dari remaja gitu, untuk melihat foto-foto yang atau memfilter ya istilahnya ya, memfilter foto-foto yang memperlihatkan perempuan dan ular. Jadi dan ini adalah salah satu apa ya, salah satu hasil dari kumpulan itu. Sebenarnya kumpulannya banyak katanya, tapi ini baru sebagian saja. Dan yang ditekankan di sini adalah bagaimana perempuan bersentuhan dengan bersentuhan dengan ular ya. Ya mungkin itu dulu nih ya. Aku sudah kacau.
Kamu sudah kacau. Sorry. Oke. Terima kasih Prasetya. Pras silent dong. Ya, Pras ada di sebelah, jadi saya harus komunikasi ya. Itu tadi sesi ulasan terakhir dari Prasetya Yuda. Tadi kita udah ada 3 pengulas yang mengulas 3 buku. Untuk sesi tanya jawab nanti akan mungkin Koh Budi bisa ini membantu untuk mengobrol-ngobrol kok. Ya, Ibu moderator dong, kok saya. Mungkin ini ya buat pancingan aja gitu. Karena mungkin bisa lebih dielaborasi lagi oleh teman-teman yang tadi mengulas gitu, oleh Kak Denny, Kak Gevi, dan Pak Pras soal bagaimana bagaimana posisi arsip di dalam buku itu ya. Bagaimana arsip itu diposisikan oleh penyusun buku itu di situ. Menurut kalian, apa yang kalian lihat, yang kalian baca di situ bagaimana? Monggo. Mungkin Denny mau duluan, Den. Ya, tentang arsip sendiri sebenarnya ini adalah kayak yang dibacainnya tadi, satu project, bagian dari satu project dari siapa gitu yang dia bilang tadi. Dia emang ngumpulin karya si Guido Guidi ini yang akhirnya dibagi dalam beberapa part dari masa karirnya itu. Nah, itu ya bisa dibilang semuanya itu arsip itu ya. Karena fotonya ini ya foto yang udah lama. Maksudnya foto yang dia punya, arsip fotonya yang dikelompokkan kembali, dikategorisasikan lagi gitu untuk biar jadi satu narasi. Jadi ya gimana, ini emang arsip sih. Maksudnya bukan, aku nggak bisa bilang kayak gimana posisi arsip dalam buku ini, tapi buku ini sendiri adalah arsip dari karya si Guido Guidi ini gitu loh, yang dia bikin dari 1976 sampai 81 gitu nih ya. Ya. Kalau diri Gevi? Kalau aku sih mungkin ngelihatnya karena ini buku ini terbit tahun 2006, terus momennya itu 40 tahun 50 tahun sebelumnya gitu, dan menurutku arsip di sini sebagai mungkin sumber pengetahuan juga sih bagaimana situasi pada masa itu di Orleans, dan ketika kita baca lagi buku ini misalnya sebagai arsip gitu, ya kita akan tahu sih kayak perjalanannya sampai sekarang tuh perkembangan si kotanya sendiri tuh seperti apa sih gitu. Dan bagaimana karena New Orleans ini kan kayak satu kota yang jadi pusat jazz untuk berkembang gitu, musik jazz berkembang di Amerika. Jadi menurutku ini foto-foto ini tuh jadi sangat penting gitu untuk kalau bikin track record perjalanan entah itu grup musik atau musisinya sendiri atau misalnya perkembangan musiknya sendiri itu seperti apa, itu jadi penting gitu di dalam buku ini. Dan
menurutku juga apa ya? Oh ya, di buku ini juga si Claxton bilang bahwa buku ini tuh diterbitkan karena dia juga mau apa ya? Mengapresiasi orang-orang yang masih bertahan dan apa ya? masih bertahan dan bisa berkembang di sana karena New Orleans ini sempat kena badai Katrina dan kotanya tuh hancur. Jadi apa ya, salah satu tujuannya si Claxton juga dalam buku ini tuh untuk nyemangatin orang-orang yang masih ada di sana kayak gitu sih, untuk bangkit lagi gitu. Kalau di posisinya bukunya Garstrand gitu ya, aku melihatnya karena buku ini kan bukan tipe yang bukan mengisahkan sesuatu gitu, tapi buku ini kayak apa ya, posisi arsipnya Garstrand ini Garstrand menempatkannya sendiri, aku baca sebagai proyeksi sikap ya. Jadi bagaimana dia membayangkan sikap perempuan gitu yang memiliki kekuatan gitu ya, memiliki kekuatan, memiliki ketenangan, memiliki keberanian gitu. Jadi kayak semacam ada harapan untuk pemberdayaan juga sebenarnya posisi arsip ini dalam mengingatkan untuk apa yang namanya mendrive gitu. Jadi sebenarnya ini buku motivasi, sudah dibilang ini buku motivasi sebenarnya. Aku juga melihatnya ini buku motivasi soalnya. Iya, karena ketika aku takut gitu, aku melihat ini sebenarnya memberi kekuatan kepadaku. Tapi itu salah satu alasan aku beli ini juga, aku melihat ini sebagai buku motivasi. Jadi posisi arsip di sini sebenarnya motivasi baik perempuan maupun laki-laki untuk tetap. Ya, majalah Hidayah. Iya. Harus sih. Arsip sebagai motivasi kan. Itu ada pertanyaan tuh dari Mbak Hinda. Oke, Ko Budi mau ngerespon nggak? Enggak sih, kalau soal itu enggak sih. Tapi mungkin yang mau yang mau cerita yang mau saya tambahkan ke teman-teman juga, yang tadi mungkin Pak Pras ceritanya enggak sampai situ adalah ketika kami ngobrol, kan saya dalam menyiapkan acara ini saya mengajak ngobrol Ibu Nia dan Pak Pras. Itu yang kemudian saya rasakan dan Bu Nia dan Pak Pras juga merasakan adalah kurangnya kurangnya perempuan, baik dalam hal perempuan yang bikin buku foto, perempuan yang buku fotonya kami pilih, juga perempuan yang mau diajak ikut acara ini untuk mengulas gitu. Itu cukup kurang gitu. Nah, pokoknya waktu itu Pak Pras kan dia sebetulnya udah punya pilihan buku yang mau diulas gitu. Tapi kemudian setelah kami ngobrol soal ini, kok perempuannya kurang ya gitu. Terus dia membatalkan pilihannya, terus dapatlah dia buku ini gitu. Jadi di luar, memang Pak Pras nggak terlalu, tadi dia bilang nggak terlalu pengen ngomongin narasi besar sejarah dan sebagainya kayak gitu. Dia juga kemudian memilih buku ini karena buku ini dibuat oleh perempuan. Alasan lainnya itu. Gitu tuh Pak Pras. Ya, momen. Nah itu, jadi memang itu kenapa ada buku ini. Di samping memang ya bukunya, menurut saya juga bukunya lucu sih, menarik banget. Itu terus juga kalau ya ya ini juga gimana ya, kayak hal lain yang sebetulnya juga menarik dari sesi ini kan,
bahwa ternyata buku-buku yang kita bicarakan kan yaitu tadi kayak yang dibilang Pak Pres tadi itu memang jadinya nggak terlalu ngomongin sejarah gitu, kecuali barangkali bukunya Gevi tadi itu ya yang jadi apa ya sedikit ngomongin sejarah, jadi kayak sebetulnya dibuat dalam rangka apa tapi setelah dibukukan jadi konteksnya agak lain gitu, dibuat dalam rangka penelitian jazz tapi ketika dipublikasikan kan jadi ngomongin New Orleans juga, nggak cuma ngomongin jazznya tapi kotanya, masyarakatnya dan sebagainya gitu. Tapi kan buku yang dipilih Denny, buku yang dipilih Pak Pras kan arsip bukan dalam artian sejarah gitu ya, ya arsipnya memang dia sejarah, tapi kemudian yang dinarasikan dari arsip bukan bahwa apa ya, bukan kandungan sejarahnya gitu, tapi ada layer lain, ada konteks lain yang mau dibicarakan. Buat saya sih yang menarik itu, gitu Bunia. Oke. Tapi juga ini ya, apa namanya, kalau aku nanggepin yang di tempatnya Denny, justru si Denny juga deket banget, tetap deket sama sejarah, beda treatmentnya sama yang dibahas sama Pras di Clarence Trend ya. Jadi apa, salah satu malah jadi ini unsur kayak mau membuat apa ya, tokoh gitu, menjadi tokoh buku ini dalam rangka menokohkan si Guido Guidi gitu. Tapi juga ngeliatin historinya Guido Guidi gitu di tahun sebelum dia serius memotret gitu ya. Apa hal-hal teknis tuh jadi terbahas gitu. Hal-hal yang lewat, hal-hal yang mencari birunya langit itu kan mungkin di tahun itu jadi sesuatu hal ya. Oke, ini untuk dari teman-teman ada yang mau ini enggak menanggapi juga atau bertanya gitu tentang 3 bahasan? Boleh. Tambahan dari saya adalah kenapa tadi kenapa ini saya bilang menarik, karena apa ya, kecenderungan kita tuh punya kecenderungan kalau ngomongin arsip tuh selalu kaitannya sama sejarah terus gitu. Makanya ini tadi ketika terus yang diomongin bukan sejarah itu jadi menarik, karena seperti yang kemarin saya bilang, kalau ada teman yang kemarin ikut sesi yang kemarin juga sebetulnya kan maunya acara ini ngomongin arsip kan bukan dalam artian arsip yang selama ini kita tahu, tapi justru saya pengennya meluaskan obrolan tentang arsip itu, sekaligus juga meluaskan obrolan tentang buku foto gitu. Dan bagaimana arsip dipakai di dalam buku foto. Dalam apa ya, kalau ngobrolin arsip itu dua dari sekian hal yang muncul juga biasanya pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana menarasikan arsip dan bagaimana menyejarahkan arsip gitu kan. Ya bahasa Inggrisnya narrativizing the archive sama historicizing the archive gitu. Nah ini apa ya, biar kita nggak melulu terkungkung di sejarah, tapi juga bagaimana ini dibicarakan dalam konteks lain itu. Monggo teman-teman kalau ada yang mau merespon dengan komentar atau pertanyaan. Aku udah mau ngerespon, nggak tahu ini selintas aja gitu. Aku sih ketika milih kemarin itu nggak kepikiran, terus ketika disodorin arsip tuh langsung kepikiran sejarah gitu ya. Tapi memang kebetulan juga terus kamu ngasih buku itu dan nggak tahu langsung tiba-tiba suka aja gitu secara tampilan, secara terus karena di dalamnya kan juga ada metode-metode gitu kan. Metode sendiri kan sebenarnya juga bukan sejarah kan, tapi tik gitu yang dia didokumentasikan gitu. Tapi terus kalau misalnya aku ngelihat hari ini tuh sebenarnya aku punya pertanyaan, jangan-jangan tuh diam-diam sebenarnya dari masing-masing peserta tuh kan memilih bukunya tuh kayak berdasar kesenangannya sih, gitu nggak sih? Maksudku punya kedekatan tertentu, misalnya kayak Pras tadi tuh dia langsung gitu, aku merasanya ya begitu, karena misalnya Pras punya pengalaman tertentu sama ular gitulah apa, selain bahwa ada motif dia nggak mau yang berat-berat atau nggak sejarah gitu. Bayangan kalau arsip tuh sama dengan sejarah gitu. Denny gitu, aku ngeliat kan memang Denny juga apa motret gitu ya, secara arsitek gitu ya, arsitektur gitu. Jadi kalau ngeliat tadi itu juga semacam ada kedekatan. Nah, aku juga sebenarnya kemarin pas
kenapa langsung tek gitu Miselas dan jatuh cinta banget tuh karena memang juga aku merasa dekat gitu dengan buku itu gitu, dengan proses penciptaan kayak gitu loh. Aku kayak punya pertanyaan, misalnya Gevi juga sempat cerita sama aku, kenapa milih buku itu karena dia seneng sama jazz kayak gitu kan, mendokumentasikan musik gitu. Jadi aku juga sebenarnya curiganya juga sebenarnya pemilihan itu bukan berdasarkan arsip sama dengan sejarah sih, tapi ya kayak diam-diam tuh ya karena memang dia buku yang dipilih itu juga deket gitu sama si yang pengen pengulas gitu. Ya nggak sih? Aku tuh punya kayak Lisis gitu. Aku tahu Lisis juga buku itu salah satu dia dekat dengan salah satu proyek yang sedang dia mau bikin juga gitu kan di tentang perjalanan dia gitu, yang soal bapaknya gitu. Gitu sih, aku nggak tahu maksudnya. Gitu juga nggak sih dalam pemilihan fotonya? Sebenarnya benar sih, tapi sedikit membenarkan yang bilang Winda, ini bukan pemilihan buku, tapi emang pilihan yang aku punya tuh nggak banyak sih gitu. Karena maksudnya aku nggak pilih buku ini di antara kayak Mas Budi dengan background rak bukunya gitu dan Pras background rak bukunya gitu. Aku emang nggak ada pilihan. Tapi aku juga deh nggak punya banyak buku. Kenapa aku punya buku ini itu kenapa aku punya buku ini itu sih benar kayak emang tahu ketertarikannya itu ya gimana ya dibilang foto-foto kayak gini gitu loh. Dan mirip-mirip dengan Pras juga karena aku nggak tertarik narasi sejarah yang besar gitu loh. Dan aku setuju Mas Budi yang kalau bilang arsip itu tidak melulu hal sejarah yang besar gitu loh. Apa sih yang kebanyakan orang bilang arsip itu naskah proklamasi itu adalah arsip. Maksudnya itu kan terlalu berat gitu, maksudnya terlalu penting gitu loh. Dan di luar gimana kita ngartiin arsip itu sendiri, sebenarnya bagiku emang fotografi itu dasarnya itu jadi arsip gitu, apapun bentuknya dan kapanpun diambilnya gitu. Aku motret hari ini adalah arsip kemarin gitu, yang aku foto kemarin gitu, dan itu kan bisa apapun, bisa sifatnya personal, bisa sifatnya kolektif, komunitas, atau bisa juga yang dengan narasi-narasi besar itu gitu loh. Tapi kayak di buku ini dia nggak ngasih konteks apapun gitu. Dia nggak ngasih konteks apapun tentang apa foto ini. Obrolan yang di belakang itu adalah gimana dia bereksperimen dengan warna dan kamera kecil, kamera small format 35 mili gitu. Tapi dari foto-fotonya sendiri nggak ada cerita. Tapi setidaknya aku pernah baca satu artikel, kecenderungan si Guido Gibi ini emang mendokumentasikan lanskap sehari-hari gitu loh. Lanskap sehari-hari itu sebenarnya di buku-buku lainnya dia bikin satu narasi yang lebih yang informatif gitu loh. Ada dia bikin ada isunya, ada isu yang dibahas atau ada apapun lah gitu. Nah, tapi di sini cuma kumpulan foto yang itu arsipnya dia, arsip perjalanan karir si Guido ini. Nah, aku bisa bilang gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari IR. Sebagai fotografer atau seniman, bagaimana kalian menentukan foto yang kalian buat menjadi arsip? Apakah kalian pernah secara sadar membuat foto untuk menjadikannya sebuah arsip, dalam kurung, tidak untuk dipakai dalam waktu dekat atau kepentingan tertentu? Kapan sih ditentukan jadi arsip? Ini mungkin kemarin sempat terbahaskan sedikit ya, tentang kapan foto itu menjadi arsip secara
Mbak Lisis kemarin ada yang nanya Mas Furkon kalau nggak salah, bukan Mas Furkon, dari Gevi, terus Mbak Lisis nanya, nggak ada tuh ketentuannya kapan sih jadi arsip. Nah, tapi ini kan yang ditanya praktik kesenimanan masing-masing nih. Mungkin dari Pras, Gevi, atau Denny ada yang mau jawab soal itu? Pernah nggak sih? Mungkin tadi Denny udah jawab ya. Denny bilang yang kemarin aja udah jadi arsip buatku gitu. Terus karya seperti apa? Sedikit aku tambahin kayak sisi yang penting dari arsip itu bagiku adalah informatif gitu. Informatif itu bisa sifatnya buat siapapun. Bisa informatif bagiku, diriku sendiri, tapi nggak informatif bagi kalian gitu, atau nggak ada informasi apapun buat yang lainnya. Akhirnya itu kan buatku informatif dan aku udah nganggap itu arsip gitu. Kejadian udah lewat dan menyimpan satu informasi dalam foto itu. Jepi buka mic. Kalau aku mungkin praktek kerjaku mungkin secara nggak sadar juga yaitu sih bagian dari mengarsipkan juga gitu, ketika misalnya aku ikut dalam satu grup band gitu yang mana mereka nggak cuma kegiatannya di atas panggung gitu, mereka ada kegiatan di luar panggung, dan itu secara sadar sih aku akan mengarsipkan itu gitu, dan aku akan mengcapture momen-momen yang itu nggak akan terjadi lagi gitu, dan mungkin suatu saat itu bisa jadi dokumen yang penting bagi mereka atau bagiku juga gitu. Kadang beberapa momen juga bagiku itu sangat menarik dan jadi pelajaran juga buatku, dan itu aku sangat menyadari sih untuk proses-proses pengarsipan itu. Mungkin kayak kemarin Mbak Lisis juga bilang bahwa arsip bukan cuma sebuah objek, tapi juga bagaimana itu sebagai sebuah kata kerja gitu. Bagaimana kita menyusun atau memilah-milah dan istilahnya menggabungkan atau mengarsipkan gitu akhirnya gitu. Dan itu aku secara sadar sih untuk melakukan hal-hal itu sih selama ini. Oke. Aku nambahin dikit dong. Ya. Aku secara kalau ditanyain sama Eri Ramao, itu aku ini kalau secara sadar gua arsip buat arsip nih gitu. Itu itu hubungannya sama ini sih, kesadaran itu perekaman proses ya, bukan hasil jadi. Jadi entah mengapa gitu di praktekku sendiri gitu, ketika aku melabelkan itu sebagai arsip, itu berkenaan dengan atau berhubungan dengan perekaman proses ya, bukan hasil jadi. Jadi ketika bikin karya, bukan karyanya itu menempatkan karya sebagai arsip, tapi proses di balik karya itu yang dikumpulkan atau dirawat, karena ini arsip gitu. Arsip untuk membuat ini gitu. Jadi dia berkenaan dengan, dia ada di sisi lain. Mungkin beda sama Budi prakteknya, pendekatannya melihat arsip. Karena itu arsip berkarya. Mungkin kalau dilepas, karena di prakteknya kayak Denny itu kan yang dibahas itu kan karena dia sudah dilepaskan istilahnya, dia diakses oleh orang lain gitu, dan orang lain melihat itu sebagai arsip. Arsipnya perjalanan karya Gwidi gitu, untuk melihat Gwidi tentang sekian gitu, melihat arsip karya jadi gitu. Tapi sementara ketika saya sebagai seniman misalnya, saya melihat itu sebagai berkenaan dengan, bukan karya itu sendiri yang sebagai arsip. Aku sedikit nambahin, kalau kayak pertanyaannya gimana cara sadar mengelompokkannya sebagai arsip itu, kayak aku masih motret ya, motret apapun gitu.
Tapi kecenderungan untuk mengelompokkan, ya setelah motret itu dari arsip, dan kecenderungan untuk mengelompokkan itu aku sangat sederhana gitu. Cuman dengan waktu dan tempat gitu. Ini motret di sini dalam rentang ini sampai ini gitu. Ke arsip pengelompokan lainnya di tempat lain atau di tempat lain gitu. Kalau bicara gimana Oke. Denny masih ngomong nggak sih tadi? Terakhir. Udah di mute ya? Oke. Ya maghrib sudah berkumandang. Mas Budi, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau teman-teman ada yang mau satu lagi? Karena tadi kita juga mundur. Boleh. Enggak, dari pengalamannya si Pras membaca atau memilih buku yang itu kayak berlawanan gitu ya, kayak misalnya punya pengalaman yang menakutkan atas ular gitu, terus membaca atau melihat dalam hal ini arsip gitu ya, arsipnya orang lain yang jadinya buku foto yang itu tuh kayak lawannya gitu ya, kontra gitu, itu tuh nggak, ini bukan pertanyaan dan atau misalnya aku cuma kepikiran apakah itu juga bisa gitu ngasih efek lain gitu, atau dia bisa arsip itu bisa berfungsi sebagai terapi ya, atau dia jadi kayak bisa membuat seseorang juga jadi berani menghadapi ketakutannya gitu, atau kemudian dia jadi, mungkin kalau dilihat berulang-ulang, aku nggak tahu ya, itu kan butuh kayak dicoba ya, di eksperimen gitu, terus seseorang itu bisa melampaui ketakutannya gitu, atau melampaui traumanya, karena aku tuh pernah, ini metode yang lain juga misalnya aku temukan di storytelling gitu waktu itu, ternyata gitu, aku dapatnya di keaktoran gitu, tapi ternyata di wilayah ilmu psikologi gitu, ternyata storytelling itu sendiri tuh ketika dia dipraktikkan, dia juga salah satu metode yang dipakai di ilmu itu untuk mengungkap traumatik gitu, pengalaman yang traumatik gitu. Nah ini tuh mungkin foto juga bisa begitu ya, aku nggak tahu, mungkin butuh dicek di metode itu juga dipakai nggak di psikologi gitu, untuk jadi kayak ada orang punya trauma atas ular gitu, tapi terus ditunjukkan dengan foto-foto yang itu kan orang-orang yang berani gitu ya, itu tuh dia bisa menimbulkan atau sesuatu gitu, atau dia berfungsi sesuatu yang itu sifatnya memang menjadi bisa melampaui lah gitu intinya. Nggak, aku berpikir itu sih tadi gitu. Iya. Jadi fungsi arsip yang lain dalam hal ini mungkin arsip foto gitu ya, itu mungkin bisa ke sana nggak ya gitu sih. Cara kerjanya gitu ya Mbak? Iya, efeknya. Iya, tapi justru yang menarik dari hari ini, kita jadi kayak kebuka gitu, sejak kemarin sebenarnya arsip ini sebagai arsip, sebagai objek atau kata kerja pun, dia kemungkinannya apa aja sih gitu. Juga efek dari keinginan untuk meluaskan arti arsip itu sendiri gitu ya. Mungkin untuk hari ini, untuk malam ini, sesi 1 bisa kita cukupkan. Nanti kita bisa lanjut lagi ke sesi 2, sekedar informasi untuk sesi 2. Nanti mulai pukul 7.30 sampai jam 9 malam. Ada yang pertama, ada Mas Kurniadi Widodo yang akan mengulas Maxpam, Atlas Monograf. Terus ada Mas Gunawan Wijaya yang akan mengulas buku Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 sampai 1950, sebuah antologi. Lalu di terakhir ada Mas Arief Furqon yang akan membahas buku Monsanto, A Photographic Investigation. Untuk buku-buku, ketiga buku yang saya sebutkan tadi, bisa diakses di YouTube Kumpul Buku Foto Yogyakarta 2021 dengan playlist sesi 4, sesi terakhir dari Kumpul Buku Foto
Yogyakarta gitu. Mungkin sekian untuk sore ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah. Terima kasih Kevi, Tini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.